Ya Juret, wahai Juret, ketika ia sedang melaksanakan solat, wahai Juret. Juret lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan solatku? Rupanya dia mengutamakan solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat semuanya? Berjumpa lagi kita di channel ini, berbagi kisah menarik, yaitu kisah seorang ibu berdoa kepada anaknya dengan doa yang jelek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam. Wa sahibu Juraijin, dan bayi di masa Juraij. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraijin. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Wa kana ra'iyu baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ar-ra'i fa'atat ummuhu yawman faqalat ya Juraij wa huwa yusalli faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati fara'a an yu'thira salatahu thumma sarahat bihi thaniyah faqala fi nafsihi ummi wa salati fara'a an yu'thira salatahu. Dan seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu, yaitu pengembala yang tinggal di lereng gunung dekat Juret tinggal, untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juret dan memanggil anaknya, ya Juret, wahai Juret. Ketika ia sedang melaksanakan solat, wahai Juret. Juret lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan solatku? Rupanya dia mengutamakan solatnya. Ibunya lalu memanggil untuk kedua kalinya. Juret kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau solatku? Rupanya dia mengutamakan solatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juret bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau solatku? Rupanya dia tetap mengutamakan solatnya. Falamma lam yujibha qalat la amatakallahu ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. La amatakallahu ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ketika ibunya memanggil ketiga kalinya dan Juret tidak menjawab dan mengutamakan solatnya, maka ibu Juret berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juret sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juret sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya.
Summan sorofat fa'tiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Faqala mimman? Qalat min Juraij. Qala asahibus sawma'ah? Qalat na'am. Qala ihdamu sawma'atahu wa'tuni bihi. Fadarabu sawma'atahu bil fu'us hatta waqa'at. Wanita yang menemui pengembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Wanita itu berkata, dari Juraij. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikat tangannya di lehernya. Dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij pun tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Faqala al-maliku ma taz'umu hadhihi? Qala ma taz'umu? Qala taz'umu anna waladaha minka. Qala anti taz'amina? Qalat na'am. Qala aina hadha as-saghir? Qalu hadha fi hujriha. Fa aqbala alaihi. Raja bertanya kepada Juraij, siapa ini, wahai Juraij? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud, wahai raja? Raja berkata, dia wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Wanita itu berkata, benar. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemui dan bertanya pada bayi itu. Faqala Juraij, man abuka? Qala ra'il baqar. Juraij berkata, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku seorang pengembala sapi. Qala al-maliku anaj'alu sawma'ataka min dhahabin? Qala la. Qala min fiddatin? Qala la. Qala fama naj'aluha? Qala radduha kama kanat. Qala fama alladhi tabassamta? Qala imra'an araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Kontan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas, wahai Juraij? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan membangun kembali rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum, wahai Juraij? Saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sahabat-sahabat semua, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Juraij ini? Yaitu hadis ini menunjukkan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Juraij seorang alim yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan solat. Kemudian seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya. Karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan yang jelek, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi. Hikmah berikutnya yaitu bukti doa jelek dari ibu terkabul karena Juraij akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur sebagaimana doa ibunya. Kemudian berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia. Lebih-lebih lagi berbakti kepada ibu. Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Zuhudnya Juret karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak meminta diganti dengan emas ataupun perak. Ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya seperti dalam kisah Juret ini. Bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk di antaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan solat sunnah hukumnya sunnah, artinya berada di bawah bakti pada orang tua. Doa ibu Juret tidak berlebihan, iaitu tidak sampai mendoakan Juret terjerumus dalam perbuatan keji atau zina. Ia hanya mendoakan agar Juret dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu. Sahabat semua, inilah kisah yang menarik yang dapat kita ambil pelajarannya, yaitu pada kisah Juret. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.